Pak Ustaz, saya seorang wanita yang berusia 48 tahun dan sudah tidak haid lagi. Saya terkadang menerima tamu anak saya yang lain jenis tanpa mengenakan hijab. Dan saya juga suka bertemu dengan supir jika di rumah tanpa hijab. Apakah saya berdosa dalam hal ini? Jadi sebenarnya bukan indikasinya sudah tidak haid atau manufos, ya. Indikasinya itu dalam hadis disebutkan atau dalam Al-Quran juga ada ayatnya. Bagi wanita-wanita yang sudah tidak ingin lagi menikah, ya, atau sudah tidak mampu untuk menikah, jadi tidak ada syahwatnya, gitu kan, tidak ada kebutuhan mutlak seperti kalau kita lihat nenek-nenek yang sudah tua, gitu kan, emang dia sudah tidak butuh sama laki-laki dan tidak mungkin lagi ada laki-laki yang mau nikah dengan dia karena tidak ada sesuatu yang bisa menarik laki-laki untuk itu kan, sehingga akhirnya dia pada saat buka hijab tidak berpengaruh. Nah ini keadaannya dibolehkan, gitu kan. Karena kesian kalau seorang nenek yang sudah bungku harus tutup hijab lagi kalau ada laki-laki, gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu hukumnya. Tapi kalau perempuan itu manufos, mau 48 atau 50 tahun, atau bahkan mungkin ada 55 tahun, orang-orang, kemudian dia masih punya syahwat dengan laki-laki, gitu kan. Dia masih bisa saja dilamar oleh laki-laki lain, masih butuh dengan lawan jenis. Maka tetap di sini kewajiban hijab berlaku. Kewajiban hijabnya berlaku, gitu kan. Tapi masalah interaksi itu bisa saja. Tidak ada larangan dalam Islam. Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain berinteraksi dengan Anjasyah. Anjasyah itu salah satu supir Nabi SAW. Kalau kita sekarang katakan supir, ya, yang memegang unta Nabi dan membawa istri Nabi kalau punya hajat, gitu kan. Mereka interaksi, tapi interaksinya sebatas yang dibolehkan dan itu bukan berduaan karena yang dilarang interaksi sifatnya khalwat. Tapi kalau umum itu tidak ada masalah. Nabi SAW pernah lagi jalan dengan sahabat dalam hadis Bukhari. Ada seorang ibu dari Ansar tiba-tiba butuh dengan Nabi. Kemudian dekati Nabi mengatakan, ya Rasulullah saya ingin bicara 4 mata dengan anda. Lalu ibu itu menyeberang dan diikuti oleh Nabi SAW, gitu kan. Lalu Nabi SAW tundukkan pandangan beliau mendengar hajat ibu itu. Sampai selesai baru Nabi SAW menyeberang lagi. Bertemu dengan sahabatnya lalu jalan. Tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan apa hajatnya. Karena sahabat juga tidak bertanya. Tapi Nabi SAW melakukan itu di depan umum, ya. Seperti kalau ada seorang ibu bertanya di pengajian, atau memang ada hajat tertentu, gitu kan. Atau interaksi misalnya dalam jihad. Beberapa sahabiat itu mengobati luka-luka sahabat Nabi laki-laki. Interaksi terjadi. Tapi dalam keadaan-keadaan yang memang dibolehkan dalam agama Islam.